Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna was sifatul aliyah wa huwal ma'budul murtaja wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang parahnya Pak Rizik atau Habib Rizik. Jadi beliau ini sudah semakin parah, semakin kesini semakin parah. Ibarat penyakit semakin hari semakin akut, bukannya semakin sembuh. Tetapi yang bersangkutan merasa fine-fine saja, baik-baik saja, hebat-hebat saja, besar-besar saja, mulia-mulia saja, diagung-agungkan saja. Ini yang menipu. Jadi para mukibinnya inilah yang membuat beliau itu tidak mampu membaca diri, tidak mampu melihat diri sendiri. Karena apa? Karena selalu dieluk-elukan, selalu dibenarkan, selalu disanjung, selalu didukung. Padahal itu racun. Teman yang baik adalah teman yang bisa mengingatkan. Itu intinya. Banyak orang zaman sekarang lebih memilih bergabung, bergaul bersama dengan orang yang selalu menyanjung, yang selalu membela, yang selalu memuja, yang selalu membenarkan, ketimbang harus berdekatan dengan orang yang selalu mengkritik, selalu mengingatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak kapan Habib Rizik ini mulai mengecil, mulai tidak diperhitungkan, mulai ditinggalkan orang? Jawabannya adalah sejak FPI diberangus. Sejak FPI dinyatakan organisasi terlarang, sejak FPI terlalu vulgar, terlalu keras, terlalu radikal dalam berbuat atau melaksanakan aktivitas organisasinya. FPI adalah buah daripada pemikiran atau pengejawantahan atau aplikasi dari pemikiran Habib Rizik Syihab ini. Sebagai orang yang keras, mungkin dikatakan tegas oleh pihak internal mereka, kata-katanya yang tidak bisa dikontrol, kata-katanya yang jauh daripada santun, yang jauh daripada akhlak Islam, itulah yang kemudian menggerus namanya menjadi buruk. Citra Islam pun di tangan beliau menjadi buruk, sehingga organisasi pun dan orang-orang bersama beliau menjadi buruk. Sehingga akhirnya dengan keburukan-keburukan yang ada ini, FPI tidak bisa dipertahankan lagi. FPI jelas-jelas melanggar akhlak-akhlak berorganisasi di Indonesia. Disitulah namanya mulai turun, penghargaan kepadanya mulai turun, mulai dihindari oleh orang-orang, mulai dijadikan ikon sebagai orang yang kasar, orang yang berakhlak buruk, tidak terpuji, apalagi berpakaian agama, berjubah agama, dan apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak orang yang mencibir. Lebih-lebih ketika Habib Rizik berani menghina kepada kiai panutan umat muslimin Indonesia, terutama Nahdiyin, yaitu Gus Dur. Namanya semakin tenggelam lagi. Kemudian hal lain yang membuat namanya semakin buruk, semakin tenggelam adalah munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dengan hasil penelitiannya yang menyatakan klan Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi, maka Habib Rizik Syihab terseret juga. Apalagi kemudian responnya adalah respon yang buruk. Kata-katanya kotor, mencaci maki, mengolok-olok nama, merendahkan, dan lain-lain yang sangat tidak sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kemudian menambah ambyar, menambah hancur lebur nama Habib Rizik Syihab ini. Tidak ada artinya lagi, tidak dihargai lagi.
dengan FPI-nya yang dibubarkan, dengan keturunan Nabi yang sudah diputus, dengan status mantan narapidana, maka sudah hancur-hancuranlah Habib Rizik Syihab ini. Tetapi HRS melihat dirinya sendiri masih hebat, masih besar, masih diulukan masyarakat, dan dia masih menyebutnya sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Ini semacam halu ya, semacam hayalan, semacam keinginan untuk memimpin Islam di Indonesia ini, imam besar. Tetapi masyarakat sudah faham, sudah maklum dengan kehaluannya ini. Ya paling cuman ketawa saja, diketawain saja, biar dia menyematkan gelar itu pada dirinya sendiri. Silahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepak terjang yang seperti ini ternyata masih saja dilakukan dengan amarahnya, dengan caci makinya, dengan bahasa-bahasa kasarnya, dengan bahasa-bahasa seramnya. Maka inilah dalam tanda kutip yang ditakuti oleh orang. Orang bukannya segan sebenarnya, tapi takut. Takut dengan gerudukan masanya, takut dengan provokasinya, takut dengan kerusuhan dan lain-lain, sehingga cenderung ya udah biarin saja, nanti dia ngamuk. Yang bisa kita lakukan hanyalah menasehati beliau dari jauh, mengkritik beliau dari jauh seperti ini. Kalau ini didengar, Masya Allah, beliau akan berpikir ulang, beliau akan memperbaiki diri, bahkan beliau akan memperbaiki akhlak kalau mendengar. Tapi ya kita masih berharap. Banyak orang yang perjalanan hidupnya itu berliku-liku dalam organisasi. Seperti saya sendiri pernah ada dalam fase Habib Rizik ini, fase berapi-api, fase membara, fase membahana, fase berjuang sampai mati, jihad fisabilillah, syahid fisabilillah. Pernah. Tetapi kemudian setelah melewati beberapa masa, terjadilah penyadaran dalam diri, oh ternyata dakwah ini harus kurubah. Tidak mungkin terus-menerus seperti ini. Tidak efektif. Tidak bagus buat diri sendiri dan agama. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali menekuni jalan dakwah para kiai Nusantara NU. Ini mungkin juga bisa terjadi pada Habib Rizik. Siapa tahu beliau nanti keluar dari FPI, keluar dari radikalisme, menuju kepada karakter atau sifat-sifat kiai Nusantara yang rahmatan lil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi misalnya beliau menerima dengan tabah, menerima dengan pasrah apa yang terjadi dengan nasabnya. Ternyata beliau tidak nyambung kepada Kangjeng Nabi. Beliau ingin kembali menjadi warga negara Indonesia biasa, kemudian berubah sifat-sifat menjadi kiai Nusantara. Masya Allah, top markotop ini 2 jempol buat beliau. Kita doakan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh masih belum sembuhnya HRS ini, masih parahnya HRS ini adalah ketika muncul videonya yang kembali mengumbar kata-kata seram. Saya mau berpesan, hati-hati. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah yang tajam.
Saudara, asah yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganjang mereka di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Ajar saudara, Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget. Kenapa habaib dicaci maki? Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habaib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habis mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Terpaksa di sini saya banyak mengedit kata-kata karena memang dilarang oleh YouTube. Karena tidak sesuai dengan standar komunitas, dilarang bicara kotor dan kasar. Orang kafir saja punya aturan. Lah masa kita orang Islam nggak punya aturan? Jadi dalam video ini Anda akan mendengarkan kata-kata kasar, kotor, seram, ngeri, horor, yang mana itu masuk dalam satu kategori dengan kata-kata vulgar, tidak senonoh, pornografi dan lain-lain. Karena konten kekerasan, konten pornografi, konten hate speech dan lain-lain itu tidak boleh tampil. Kalau kita koleksi banyak kata-kata yang memang tidak pantas atau ngeri, seperti HABISI, apa itu? BUNUH, kemudian BAKAR, kemudian asah senjata, kemudian
perang dan lain-lain. Ini ribut sendiri sebenarnya. Suasana damai tapi dibuat kacau, diberi gambaran kacau. Jadi seolah-olah dalam fase perang telah terjadi perang yang dahsyat. Inilah yang disebut provokasi. Orang lagi adem-adem ngopi, dengar video ini. Kalau orang waras ya ketawa, tapi kalau orang yang tidak waras ikut-ikutan terdoktrin langsung ngambil golok. Masya Allah. Kritik terhadap pemerintah ya bisa saja, boleh-boleh saja. Kita juga sama mengkritik. Tetapi caranya ini loh, caranya yang terlalu bahaya, terlalu memprovokasi, menimbulkan kemudaratan nantinya. Dan itu bukan cara Kiai Nusantara. Itu cara Arab sebenarnya. Yang mengandalkan emosi, kengototan dan merusuh-rusuhkan. Lihat negeri Timur Tengah sana, itu akibat dari dakwah-dakwah seperti ini. Yang memprovokasi, yang mengadu-adu. Pendukung Jokowi adalah Muslim. Kita juga adalah Muslim. Yang mengkritik juga adalah Muslim. Tetapi kenapa bahasanya adalah kita umat Islam jangan mau bla 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 oleh mereka. Mereka juga Islam. Selalu mengatasnamakan Islam. Padahal hanyalah sekelompok FPI. Tetapi karena FPI-nya tidak ada, hanyalah sekelompok petamburan, hanyalah sekelompok mukibin Habib Rizik, tetapi mengatasnamakan kita semua umat Islam. Itu juga sudah klaim. Itu trik-trik yang selalu digunakan HRS dalam setiap provokasinya, mengatasnamakan umat Islam. Dan isi provokasinya dari dulu tidak jauh-jauh dari PKI, komunis. Itu selalu yang jadi jualannya. Kapan PKI munculnya? Kapan adanya? Kapan mereka tempurnya? Dan tempo hari pernah ditohok, pernah disindir langsung oleh Bang Haji Roma Irama. Bicara PKI mana? Justru musuh itu Ba'alwi, Aidit itu Ba'alwi, Barakbah itu Ba'alwi. Tetapi tidak diakui oleh RA, katanya sih begitu. Tetapi kita sudah paham tadi itu, kita bukan bagian dari mereka, kita tidak menyetujui cara-cara mereka. Sudah. Dan dalam kesempatan ini HRS pun mendompleng Ba'alwi untuk ikut dibela. Judulnya menghujat pemerintah, tetapi pengen Ba'alwi juga ikut dibela. Ini kan kacau ini. Justru Ba'alwi dengan HRS, dengan kelompoknya ini sekarang sedang terpojok oleh seluruh pihak. Tak ada yang mau bela Ba'alwi dengan kondisi HRS seperti itu. Dengan akhlak HRS yang seperti itu, Ba'alwi tambah terperosok, tambah terpojok, tambah rungkat jadinya. Inilah kita kasihan kepada beliaunya ini, mudah-mudahan bisa segera memperbaiki akhlaknya, bisa segera keluar dari halusinasinya, merasa besar sendiri, merasa mulia sendiri, merasa tinggi sendiri, padahal sudah tidak ada nilainya, sudah tidak diperhitungkan orang. Maka Jokowi pun kayaknya cuman ketawa saja, tidak akan ada tindakan sepertinya. Kita juga sama, ya udah biarin aja lah. Nanti juga beliau sadar sendiri. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.